Jadi format ini tuh yang juga sebenarnya udah disampaikan ya di materi-materi sebelumnya. Ini tuh yang mungkin bisa dipakai sama Bapak Ibu tergantung tools dan skill yang dimiliki. Tuh. Ada drawing, yaitu kita gambar langsung, footage yang berupa footage video dan animasi. Contohnya seperti ini. Kalau gambar fisik ini tuh mirip kayak teman kita Ayo Mikir. Jadi di sini tuh dia merekam langsung, tapi di fast forwardnya dicepetin sambil dia menjelaskan sesuatu gitu. Dan ini pun cukup menarik gitu, karena ada visualnya dan ketika fast forward ini pun orang tuh melihat proses gambar tuh lebih engaging. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak punya alat laptop yang proper, tapi kan pasti punya kamera HP, nah bisa direkam nih. Itu. Terus yang berikutnya screencast. Screencast itu tuh kayak yang tadi kita merekam sesuatu, misalkan ini saya pengen jelasin tentang fotosintesis. Di sini saya gambar daun, terus akan ada matahari yang menyinari. Nah, dengan menjelaskan dengan gambar seperti ini, walaupun gambarnya tidak terlalu bagus, tapi itu pun sudah menarik gitu. Dan yang terakhir, bisa masukin foto ataupun di video kita. Jadi kan beberapa dari kita mungkin lebih nyaman untuk ngomong di depan kamera seperti ini. Tapi kalau misalkan tampilannya cuman kita doang, itu tuh bosen. Kita bisa tampilin video sebagai pendukung dari apa yang kita sampaikan. Contohnya kayak gini. Ini kebetulan video yang saya bikin untuk apa ya? Menjelaskan siapa sih saya gitu. Contohnya ini. Awal. Jadi gue waktu SD itu punya cita-cita yang sama kayak anak SD pada umumnya, yaitu jadi astronot. Karena dulu gak pernah kepikiran punya YouTube kayak. Sekali lagi ya. Waktu awal. Jadi gue waktu SD itu punya cita-cita baik. Jadi videographer bukanlah cita-cita gue waktu awal. Jadi gue waktu SD itu punya cita-cita yang sama kayak anak SD pada umumnya, yaitu jadi astronot. Karena dulu. Nah, jadi kita bisa lihat ada sebuah visual yang cukup dinamis karena saya menyisipkan visual fotonya dilempar-lempar gitu. Itu mungkin kelihatannya cukup remeh, tapi itu sangat-sangat bikin orang yang tadinya udah agak malas nih nonton nih, tapi jadi lihat lagi gitu. Karena sedikit fun fact, di YouTube tuh ketika kita bikin sebuah video, tiap 15 detik sekali harus ada surprise, harus ada sesuatu yang menarik. Karena kalau enggak, orang tuh akan dengan mudah skip video kita gitu. Karena kan video di YouTube itu selain banyak, juga gratis. Jadi orang kalau pengen skip tuh gampang banget. Jadi jangan sampai orang kabur dari video kita, kan sayang tuh. Masih hook nih, explanation-nya belum ada, tapi udah skip gitu. Sama ini, tadi kan ada beberapa yang nanya, pengen dapat gambar, pengen dapat aset-aset dari mana sih? Bisa di sini. Di Pixabay, Pixels, Unsplash. Di sini kita bisa download gambar-gambarnya untuk kita pakai gitu, dan free. Gitu. Dan terakhir banget, tadi kan ada yang sempat tanya, gimana nih kalau pengen bikin animasi dari HP? Bisa cobain download Plotagon Story. Jadi di sini tuh dia animasinya emang udah berupa template, tapi kita bisa take voice over ataupun kita ketik, misalnya kita ketik, halo nama saya Rico, dan ketika sudah terekam, si aset avatar orang yang ada di Plotagon itu akan gerak mulutnya. Halo nama saya Rico. Jadi cukup menarik. Dan avatarnya pun bisa diedit-edit. Kayak misalkan rambutnya ganti modelnya, ganti warnanya, terus ganti cowok cewek, bajunya diganti, itu pun bisa gitu. Dan kalau tim Kobisa sendiri, kita pakai ini yang mungkin kurang familiar di beberapa orang gitu, makanya kita nggak akan terlalu dalam. Oke, thank you banget. Itu kurang lebih materinya, semoga bermanfaat dan juga bisa follow di Instagram saya yang mungkin namanya agak alay ini ya. Buat tahu keseharian saya juga tim Kobisa gitu, karena saya suka sharing-sharing. Oke, thank you. Keren banget ini ya Mas Riko, luar biasa ini presentasinya. Saya tuh dapat banyak wawasan deh tentang itu ternyata yang bikin kok bisa itu kenapa kok gambar-gambarnya selalu ada di ingatan gitu loh. Ya jadi
proses mencari ide visualisasinya. Kadang-kala kita tuh suka gini loh Mas Riko, kita udah ngomong aku sedih, padahal kita udah gambarnya orang pakai air mata, itu kan berarti kan namanya kan nggak yang sesungguhnya cinta ya. Kalau cinta itu kan nggak boleh overlapping ya, tapi saling mengenal gitu kan. Iya. Nah itu dia, itu juga keren banget deh pokoknya deh. Nah selanjutnya ini ada yang bertanya nih Mas Riko nih. Ada yang tanya nih, izin tanya Bang Riko katanya. Siap. Tiap satu konten, nah ini kan mereka juga nanya satu konten kok bisa? Rata-ratanya biasanya ngabisin berapa lama waktu produksinya? Dari awal ya, dari pra nih sampai jadilah gitu, sampai pasca selesai. Iya, kayak yang saya bilang di awal kan, kita tuh selalu punya prinsip kalau siang makan nasi malam bikin animasi gitu ya. Karena kadang bikin animasi itu cukup demanding. Itu Cukup dalam kupu-kupu atau apa itu tuh siang makan nasi malam bikin animasi. Iya, karena emang buat bikin sebuah konten tuh cukup bikin effort ya. Jadi kalau saya boleh breakdown tuh, kita proses pencarian ide kadang cepat kadang lama. Yang tadi yang di awal banget ya, yang ini biar kebayang. Jadi ini tuh bahkan kadang cuma beberapa jam juga langsung ketemu nih, atau bahkan langsung ketemu. Nah, buat nyari yang ide ini, jadi untuk nyari ide dan riset termasuk scripting, untuk materi yang ringan kita bahkan bisa sehari untuk bikin skripnya, tapi sejelek-jeleknya itu 3 hari. Tapi beberapa kok ada yang sampai 1 minggu gitu, tapi umumnya 1-3 hari untuk bikin skrip. Nah, tadi nih yang buat visualnya, kita tuh biasa dari bikin storyboard, terus bikin aset-aset sampai bikin animasinya, itu tuh kita bisa makan 4-5 hari pengerjaan. Mungkin itu buat beberapa orang cepat, tapi buat beberapa orang juga lama. Jadi emang kita juga tim Kok Bisa selalu ya berusaha bikin apa sih yang bikin semua itu bisa lebih efisien. Kita cut semua yang nggak perlu, kita daur ulang lagi apa yang bisa didaur ulang biar lebih efektif aja. Jadi untuk satu video yang simple, idealnya itu 1 minggu jadinya. Dari riset sampai jadi video itu 1 minggu. Itu. Oke, berarti kira-kira 1 minggu nih, dan timnya berapa orang tuh Mas Riko untuk satu produk lah gitu? Ya, kalau tim konten tuh kita ada 4 orang. Kalau animatornya itu sekarang ada 5 orang. Tapi untuk satu video biasanya cuma dikerjain sama satu anak konten, yaitu scriptwriter dan satu animator biasanya. Oh, berduaan aja gitu ya, luar biasa. Berarti kreatif banget ya kalau kayak gitu ya. Sebulan bisa jadi berapa tuh ya? Ya, kalian sendiri deh. Baik nih Mas Riko ya, ada lagi yang mau disampaikan gak nih? Kira-kira nih. Keren banget nih buat para peserta lomba membatik, mulai deh cari ide-ide yang seperti Mas Riko sampaikan. Iya. Silakan Mas Riko. Udah sih, cuman makasih aja ya, makasih buat semua, dan saya yakin banget peran guru-guru di sini tuh sangat-sangat penting, karena ketika kita menerima sebuah adaptasi yang baru yaitu online, pasti nggak mudah. Kayak mama saya juga kadang masih suka nanya-nanya tuh, susah buat adaptasi, gimana sih cara, kadang reply email susah gitu, apa susah gitu. Tapi terus semangat aja, karena yakin ketika emang kita bikinnya pakai hati dan kita emang pengen nyampein sesuatu yang baik, pasti akan diterimanya baik juga.